Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Disclaimer ya teman-teman, ini bersifat general reading, jadi tidak bisa resonate ya dengan banyak orang. Dan energinya bisa juga vice versa, yaitu kebolak-balik antara kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Mohon dukungannya teman-teman semuanya untuk subscribe yang baru datang, dan jangan lupa dukung selalu dengan klik tombol like-nya ya. Oke, simak hari ini aku mau sampaikan tentang energi ya. Ini ada energi seseorang yang mungkin saja teman-teman sekarang lagi kepikiran dia. Seperti apa ya saat ini kondisi hatinya. Yuk kita lihat ya. Ada Two of Swords dan Knight of Pentacles, Five of Swords, Nine of Wands. Aku merasa di pembacaan kali ini lagi-lagi ini mengenai komunikasi ya. Komunikasinya kurang bagus, nggak lancar. Ada keinginan dia juga kayak mau berhenti ya untuk menghubungi kamu, mencoba untuk bersembunyi dari kamu, menarik diri dari dunia yang mungkin kepingin apa ya, mengasingkan diri lah gitu ya, karena ada konflik ya dengan kamu, membuat mentalnya nih jadi down dan membuat dirinya itu berpikiran pingin bersembunyi dari siapapun orang-orang yang mengenal dia termasuk kamu. Dia kepingin merahasiakan semua proses kehidupannya dia seperti apa dan bagaimana. Dia ingin menutup semua agar bukan kamu aja, mungkin banyak orang ya. Jadi dia ini terluka batinnya aku rasa ya di Two of Swords di sini, tapi ada sebuah kebimbangan, ada sebuah kebingungan di mana sebetulnya dia masih membutuhkan media sosial, masih membutuhkan komunikasi ya, karena ada pekerjaannya yang prosesnya melalui media sosial. Oke, kita lihat ya seperti apa saat ini kondisi hati dia ke kamu. Aku melihat dari gambaran kartunya di Two of Swords, Knight of Pentacles, dan Five of Swords, dan Nine of Wands. Saat ini kondisi kalbunya ini sedang gelisah, sedang bimbang teman-teman. Anggapnya bisa dibilang terombang-ambing ya. Kebingungan sendiri dia, kebingungan gitu. Kalau terombang-ambing beda ya. Ini rasanya benar-benar dia sedang berkecamuk, bingung sekali gitu ya. Benar-benar ingin mengasingkan diri tapi kayak masih butuh banget sama media sosial, apalagi sama kamu. Ini perasaan orang yang sedang kamu pikirkan ya, sedang resah. Oke. Dia resah akan dirinya yang merasa tidak mampu mencari jalan keluar dari pribadinya yang dia rasakan tidak memberikan untung dalam perjalanan hidup ke masa kini. Jadi kayak sedang merenungi, dia tidak mau tahu lah gitu urusan orang lain, dia nggak mau tahu seperti apa orang-orang di luar sana, karena dia ngerasa dirinya ini kok selalu gagal ya gitu mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Cita-citanya tuh banyak hambatan. Dia ngerasain kegagalan di dalam kalbunya ini ya, di dalam jiwanya. Dia sebetulnya kalau dia ini aku rasa punya kebiasaan menangis ya, dia menangis gitu. Dia menangis ya akan mungkin dia mulai kepikiran kejahatan yang pernah dia lakukan, adakah gitu ya perbuatan yang pernah dia lakukan, terutama mungkin kepada kamu yang membuat jalan di dalam jiwanya ini
seperti berproses untuk introspeksi diri. Nah, jadi saat ini sedang mengalami hal tersebut, mendorong dia ini untuk berpikiran untuk mengambil langkah introspeksi gitu. Apa sih sebetulnya ya yang selama ini sudah diperbuat. Nah, dia lagi ingat-ingat semuanya. Di sini dia mencoba untuk menutup mata. Dia tidak ingin melihat hingar-bingar kebahagiaan orang lain karena itu terlalu sakit dirasakan di dalam kalbunya yang membuat diri dia tuh cemburu ada. Ya bukan cemburu artinya sampai menciptakan perasaan emosi ya, tidak. Maksudnya gini, dia merasa gagal dan merasa sedih gitu. Cemburu yang menimbulkan perasaan sedih. Ya, kalau aku melihat orang ini nih kayak kebingungan mau mengambil langkah yang mana sih? Apakah untuk menyembuhkan batinnya? Apakah untuk menyembuhkan pikirannya yang gelisah ini dia mengambil jalan mengasingkan diri, diem aja, nggak memperlihatkan keberadaannya, proses dalam dia mencapai kalau dia memang kebiasaan upload gitu ya, mungkin dia ada kepingin untuk menutup ya kebiasaan tersebut, dan ini yang pingin dia lakukan adalah pertama-tama dari media sosial karena berpengaruh banget sama mentalnya saat ini. Nah, ini yang sebetulnya ingin sekali dia lakukan dalam waktu dekat ini, tapi dia kebingungan karena di sini media sosial yang dia gunakan itu membuat dia ini punya pekerjaan gitu teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa bersembunyi, nggak bisa menutup dirinya dari media sosial ya. Mungkin dia berganti-ganti akun gitu. Bisa juga mungkin karena ada masalah dengan kamu ya, dia overthinkingnya berlebihan ya, dan juga menyebabkan mentalnya ini seperti kayak terusik ya teman-teman ya, berubah jadinya kekanak-kanakan ataukah ada merasa introvert ya, merasa banyak kekurangan gitu, ada rasa tidak percaya diri. Dan di Knight of Pentacles di sini ada perkataanmu mungkin yang teringat gitu ya, dalam dunia mungkin kamu sama dia ini masih terhubung secara biasa aja gitu, masih terhubung, masih sering komunikasi ya, tukar pikiran juga masih ada gitu. Mungkin beberapa belakangan ini dia aja gitu ya yang menjauh dari kamu, tapi akhir-akhirnya gitu dia sering cari kamu untuk komunikasi. Ada masalah kan pasti ya, kalau cari kamu pasti aku bakalan tahu deh dari komen teman-teman, dia bakal cari kamu dan nyeritain masalah dia kan. Udah beberapa lama bersembunyi, tiba-tiba dateng nyariin kamu, terus sharing ya tentang masalah, tentang sebab yang membuat dia seperti itu ya. Dan iya, aku rasa di Knight of Pentacle di sini dia teringat nih dengan perkataannya teman-teman ya, yang mengusik jiwanya. Seakan-akan kata-katanya teman-teman ini, pesan dari kamu ini membuat kesombongannya itu kayak rapuh, menunduk akhirnya ya si kudanya ini. Yang seorang kasatria itu punya kepercayaan diri yang cukup tinggi, keberanian yang tiada tara gitu ya. Bahkan kalau seorang prajurit dalam keadaan kondisi apapun harus siap gitu ya, harus berani. Ini dia ada rasa kayak malu gitu ya, terus kayak nggak percaya diri, kesombongannya mulai runtuh, rapuh gitu karena perkataan yang mungkin dia memang sharing tentang masalah hidupnya gitu ya. Selama nggak komunikasi sama kamu, dia ceritakan dan kamu mungkin memberikan gambaran, memberikan masukan, memberikan ya intinya supaya dia ini bisa semangat ya. Tetapi terusik dia dengan perkataan kamu. Keinget-inget terus apa yang diucapin sama kamu buat dia ya. Pesan yang kamu berikan buat dia. Diam-diam tuh dia tersadar gitu dari omongannya teman-teman, dan dalam pikirannya ini dia kayak berubah. Ya, dia mulai berubah kesadarannya sedikit demi sedikit.
nggak semua yang diomongin sama kamu tuh nyantol di dalam pikiran, apalagi di dalam kalbunya, ya, di dalam jiwanya, karena ini orang denial gitu, teman-teman. Ya, di sini soalnya dari awal. Dia ngerasa kegagalannya ini mungkin akibat sesuatu yang salah gitu, langkah yang salah, dan dia ngerasa kesalahannya ini tuh ada kaitannya dengan menjauh atau berbuat yang kurang baik sama kamu gitu loh. Dia ngerasanya gitu, kesadarannya itu mengarah ke sana ya. Ini aku merasa di fake ops word di sini dia seperti ada sebuah keraguan, tapi keraguan-raguannya ini seperti sedang dihapuskan ya. Kamu membantu memberikan pesan yang membangkitkan energi kemalasannya atau energi ketidakpercayaan dirinya itu bangkit lagi. Kalau aku ngerasa di sini tuh kayak ada kesedihan gitu, tapi dia tutup-tutupi gitu ya. Ada sebuah penyesalan tapi dia tidak terus terang terhadap kamu. Jadi kamu mau memberikan jalan keluar seperti apa juga susah karena dia nggak terus terang semuanya. Apa sih yang dia lagi alamin tuh nggak semuanya dia katakan gitu. Intinya dia memang punya masalah dalam kehidupannya, tetapi masalahnya ini terjadi sangat besar dan sulit banget dia buat keluar. Apapun yang kamu pesan itu rasanya selalu menemukan kegagalan, cara-cara yang kamu kasih. Ternyata memang aku melihatnya di sini ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Dia tidak minta maaf mungkin sama teman-teman, ya. Dia tidak merasa menyesal. Maksudnya gini, dia menyesal tapi dia nggak bisa ngomong pengakuan saya menyesal. Saya telah membuat kamu mungkin A, B, C, D. Dia ngomong, harusnya ngomong lah gitu ya. Kalau dia tidak berani dalam ngomong langsung gitu ataupun melalui by phone, dia bisa chat kamu, ngomong terus terang tentang kesalahannya dia. Awal dari sebuah hubungan yang baik itu selama putus komunikasi ya, cara yang terbaik dan kamu bisa menangkap dia bagus atau tidaknya nanti ya kalau kesambung lagi adalah dengan ciri seperti ini. Dia lama nih nggak komunikasi sama kamu, tiba-tiba dia kembali lagi komunikasi, tapi dia ada mengatakan sebuah permintaan maaf. Ada mengatakan sebuah penyesalan. Maafin aku ya, aku nyesel ya. Selalu, walaupun itu sebetulnya bukan maksud untuk kepingin kembali baikan sama kamu atau pingin memperbaiki hubungan kalian, tapi seenggaknya ada pembuka ya, penghubung salamnya dulu gitu. Ya dia harus ngomong dulu terus terang nih tentang apa yang harusnya dia katakan, yang sebetulnya itu udah dirasakan di dalam kalbunya, udah dirasakan di dalam pikirannya, ini udah pingin ngomong sama kamu, tapi pada saat ngomong sama kamu dia nggak nyampein semua, karena tetap aku ngerasa di kartu ini tuh kayak ada perasaan kayak, ah, untung gue ngomong cuman segitu, coba kalau gue ngomong semua pasti gue udah malu nih, gitu ya, di Knight of Pentacle-nya. Karena kita melihat ada simbol kuda yang menunduk ke bawah, ada kayak sedih gitu ya. Nggak bisa terus terang, padahal dia pengen ngomong terus terang loh. Kalau dia ngomong terus terang, kalau dia ada permintaan maaf, ada permintaan penyesalan, pasti kan kamu bisa bantu ya. Kalaupun itu ada resiko yang cukup besar yang harus kamu ambil untuk membantu dia, tapi kalau dia tulus, ya kamu bakal percaya gitu. Karena kan kelihatan dari cara bicara yang membuat pikiran kamu akhirnya tidak ragu untuk mendengarkan cerita dari dia. Tapi kalau dia ada bumbu kebohongannya, kamu juga akan menangkap ya, dari kartu ini kan kamu menangkap keraguan terhadap diri dia. Artinya bahwa tidak semua dia katakan benar gitu. Dia mungkin membumbuinya karena masih merasa gengsi ya, masih merasa malu karena harga diri. Bukan, misalkan ini adalah laki-laki, kamu perempuan, dia gengsi sebagai laki-laki untuk mengatakan itu. Kok laki-laki gengsian sih? Ih, teman-teman, kalau kamu mau tahu, setiap kalian ini komunikasi, kalian itu kan udah berhubungan lama, misalkan lihat apa sih isi pembicaraannya dia? Apa yang dia omongin saat sama kamu lagi jalan, lagi berduaan?
Kalau dia suka mengaku-ngaku, suka pamer-pamer, suka ngerasa hebat, suka sombong, suka ngebanggain diri, maka pada saat punya masalah dengan kamu, dia nggak akan mudah meminta maaf, bahkan menyesal. Akan terlihat gengsi gitu loh. Kenapa? Karena dia udah mengatakan dia hebat, semua orang bisa sembuh karena saya, semua orang bisa kaya karena saya, semua orang bisa berhasil karena saya. Saya menjaga orang lain sampai dia jadi orang besar. Dulu dia punya masalah tapi saya jaga dia. Kayak gitu. Misalkan teman-teman, kadang kan ada orang yang gitu ya, itu karena saya loh dia bisa kayak gitu. Sedangkan dirinya sendiri berada di permasalahan yang orang lain dia ceritakan gitu. Contoh, misalkan kita ngomongin soal hutang ya. Dia membantu orang lain itu cuman dengan bicara, cuman dengan teori, tidak dipraktekkan gitu kan. Nah, orang itu mengikuti teori dan cara-cara yang dikasih sama pacar kamu ke dia gitu. Tetapi pada pada perjalanannya ke depan, entah beberapa bulan ke depan gitu ya, setelah dia menolong orang lain itu, sesudah dia membicarakan, menceritakan kisahnya ini ke kamu, dia dihantam ya oleh ujian atau cobaan yang dia omongin ke kamu itu, yang dia ceritakan ke kamu itu, ternyata dia nggak bisa keluar dari masalah tersebut. Dan kalau dia membicarakan ya keaslian cerita yang sedang dia alami, rasanya malu, gengsi, karena dia pernah ngomong membanggakan diri tentang hal materi yang sama, takut nanti diperolok kamu. Dia tahu kamu bukan orang biasa, kamu orang yang mengerti, yang ya intinya kalau kamu nggak pinter, kalau kamu nggak punya kekuatan, entah itu dalam materi ataupun kamu memang pintar dalam segala urusan dalam kehidupan ya. Beberapa dari teman-teman mungkin juga ada yang paham soal kegaiban, spiritual, atau pendidikannya memang benar-benar baik, penguasaan bahasanya juga bagus, menguasai mungkin pendidikan tentang keuangannya juga bagus, sehingga nampaknya dia memang sayang dan suka itu bukan cuman karena fisik, tapi ada sesuatu hal yang kamu miliki yang membuat dia tuh kayak ingin menjadi pasangan kamu itu karena kelebihan yang kamu miliki. Dan pada saat dia punya masalah, dia gengsi dong, ya kan? Karena kamu selama ini mungkin ya teman-teman juga mungkin ya ngetes dia atau memang pura-pura ya karena dia ada fake of sword ya. Mungkin teman-teman kayak ngerasa gini nih, aku tuh kayak kepingin kamu tuh pingin dapat perhatian dari dia, tapi kamu mencoba untuk mengetes melalui komunikasi. Misalkan gini, kamu punya masalah, kamu ngadu ke dia, terus dia kasih sarannya itu pasti bikin kamu ketawa, ya enggak? Karena kamu sebenarnya pinter dalam hal penanganan hal apapun gitu, yang misalkan kamu pengen ngetes aja gitu. Nah, itu yang dia nggak bisa ceritain ke kamu itu karena gengsi kamunya pinter gitu loh, bukan gengsi karena kok ada sih zaman sekarang cowok gengsi kok ada sih cewek zaman sekarang gengsi. Nah, lihat dulu dia pengakuannya apa sebelum kenal sama kamu, deket sama kamu itu dulu pakai topeng apa. Kadang kan orang lain namanya masa-masa single itu banyak cara ya untuk mendapatkan seseorang yang diidam-idamkan dengan cara seperti apa, menarik perhatian. Ada juga mungkin cintanya yang apa adanya ya, cinta pada pandangan pertama. Tapi ini mungkin aku melihat di sini karena gengsinya itulah, karena sering membanggakan diri ya. Lalu di sini jadi dia nggak bisa terus terang. Akhirnya di sini dia ada sedikit semangat lah habis curhat sama kamu itu, agak sedikit terbuka lah, karena dia ngerasa bakal kamu nih bakal ngebantuin dia ya. Dan mungkin di kartu si Nine of Wands-nya dari dia mulai untuk komunikasi lagi ke kamu,
keadaan dia belum ada perubahan ya, keadaan di masalahnya dia ini belum clear, belum selesai. Kenapa ya? Aku bilang tadi dia tidak terus terang. Semua yang ingin dia ceritakan ke kamu dari awal pengen ngomong yang sesungguhnya enggak dia keluarin karena dia ngerasa langsung ciut saat ngedengar pesan atau komentar dari kamu. Ya, yaitu mungkin dia dikasih saran sama kamu dia agak semangat, tetapi karena dia nggak terus terang dengan apa yang sedang dia alami, makanya dia nggak dapat jalan keluar. Sampai detik ini teman-teman, dia ngerasa seperti kayak, percuma deh gitu ya kan, ngehubungin kamu, percuma deh balik lagi ke kamu. Ternyata nggak ngerasain apa-apa tuh, kenapa jadi kayak gini. Jadi dia ngerasa bodoh sendiri gitu loh teman-teman. Dia di sini merenung, di Nine of Wands di sini dia merenung ya. Dia merenung, kenapa nih? Apa yang salah dia? Kembali lagi, kesadaran ini pun sulit muncul, teman-teman. Lantaran di sini ada rasa gengsi yang besar yang juga membuat denial hatinya ini untuk menjadi orang yang benar gitu, untuk ke jalan yang lurus susah banget ya. Dan aku melihatnya di sini seseorang ini terkenang masa romantis dengan kamu, masa bahagia dengan kamu sebelum dia mendapati masalah yang membuat diri dia sekarang tuh kayak sulit untuk bahagia ya. Bukan hanya apa sih kalau aku melihat di sini, bukan karena hanya sudah terkoneksi dengan kamu gitu ya, terus dia merasakan terputus dari masalah gitu. Karena dia kan sadar nih kalau selama ini masalah yang dia punyai ini semenjak jauh dari kamu. Ya, dia mencoba untuk melepas kamu, tidak komunikasi lagi, justru bukannya membuat dia ini hidup bahagia, justru banyak masalah satu persatu muncul. Ya, entah mungkin kamu di sana lagi dalam keadaan sekarat merindukan dia tapi dia menutup mata. Ya, dia mencoba untuk membahagiakan dirinya dan perjalanannya terus akhirnya dia ngerasa dia punya kemampuan lebih dari kamu, dia merasa dia nggak akan berpengaruh apapun kalau kamu nggak ada, tetapi pada kenyataannya dalam perjalanan hidupnya banyak satu persatu masalah itu muncul. Itu dikirain dia hebat, itu dikirain dia mungkin dia sukses kemarin-kemarin dapat dirinya, padahal secara tidak langsung ya dia sadar setelah dekat sama kamu itu banyak perubahan, tapi jauh sama kamu lagi kok jadinya turun lagi ya, perubahan lagi ya pada keberuntungan hidupnya. Ini percaya nggak percaya tapi ini sedang dia rasakan, sadar gitu, dia sadar kok ada apa ini gitu, makanya dia pingin tersambung lagi kan, tapi nggak terus terang di sini, nggak bilang nyesel, nggak bilang maaf, makanya dia nggak keluar dari masalah yang sedang dihadapi di sini. Dan di sini dia masih tetap nunggu mau bergerak ke kamu, dia ada rasa apa ya, dia seperti kayak nggak bisa apa ya, nggak bisa menghilangkan semua halangan ini ya, justru ada menunggu kamu untuk membebaskan dia gitu dari masalah-masalah yang saat ini sedang menutupi jalan karirnya, jalan bahagia dalam hidupnya sekarang-sekarang ini. Dia pingin hidup bahagia teman-teman, tapi dia kayak ketutup jalannya, pingin dibebasin dan minta bantuan kamu dan sampai detik ini kok belum gitu ya, belum keluar gitu. Terus kayak belum ada jalan lah buat dia untuk melihat bahwa akan terbebas dari masalah. Yang aku lihat ya, ini kondisi kalbunya sekarang ini kayak, aduh gimana sih kok belum ada perubahan ya, padahal udah terhubung sama kamu. Jadi bukan tulus ya dia kembali ke kamu, itu memang ada sesuatu, yaitu dengan berkomunikasi dengan kamu lagi siapa tahu gitu ya, ada hal-hal yang baik terjadi sama dia karena dia mencoba untuk minta maaf tapi tidak dengan cara diucapkan, tapi cuman ya nyambung silaturahmi lagi melalui komunikasi, tapi itu kan caranya yang salah ya. Oke, di sini ada Three of Wands, lalu ada Ace of Swords. Kayaknya dia emang benar-benar banyak pikiran ya, benar-benar banyak pikiran banget. Bereaksi nih, udah mulai jalan, udah mulai gerak, dia bakal kayak jangan tinggalin aku ya gitu ya.
orang dia yang ninggalin ke kamu gitu, atau dia yang jaga jarak, tapi dia datang lagi bilang jangan ninggalin aku ya. Ya, di Three of Wands-nya itu dia masih menginginkan kamu, dia berharap masih bisa ngejalin hubungan sama kamu, ya. Dia kayak terkenang di mana masa-masa kalian pernah bersama, walaupun antara kamu sama dia ini LDR tapi bisa menjalin hubungan yang romantis. Dahulu bagaimana dia bertindak dan terhubung dengan kamu itu kayak gampang banget ya, merasakan ketenangan, kenyamanan, tapi saat ini kok kayak jauh ya, udah terhubung kembali tapi kamu yang terasa jauh dengan dia di dalam hatinya, kayak kayak bukan kamu gitu ya. Dia nggak ngedapetin chemistry lagi di komunikasi yang baru ini bersama dengan kamu ya. Hal ini apa ya, dia ngerasa inget dengan perkataan kamu di Ace of Swords. Dia inget nih nasihat dari kamu ya, membuka jalan dia lagi nih, dia mulai sadar. Lalu apa yang dia sadari? Kalau aku lihat di sini dia kayak udah sadar nih kalau dia ini belum mengakui tentang kesalahannya. Egonya terlalu tinggi gitu ya. Dia ngerasa dia selalu benar, pikirannya selalu benar dan cuman dia doang yang benar. Tapi di sini kayak kepingin gitu ya. Kepingin dia bicara terus terang, tapi dia mempunyai predikat atau pandangan yang bagus dari orang-orang, termasuk mungkin kamu juga tahu seperti apa dia di mata orang lain gitu ya. Dia menjaga image-nya sebagai seseorang ya, dia menjaga penampilannya. Kalau dia membicarakan atau berterus terang untuk minta maaf, itu kan sama saja menurunkan apa ya, kayak kok gue kayak gitu amat sama kamu gitu, dalam hati dia ya, emang kamu siapa gitu loh ya. Dia bisa kok bahagia tanpa kamu, jadi dia masih denial terus, masih menganggap bahwa dirinya ini bisa bahagia loh tanpa kamu. Tapi lihat di Three of Wands-nya dengan Nine of Wands, gak bisa kemana-mana, keinget kamu lagi, mana pingin banget bersatu lagi sama kamu. Dia takut kamu tinggalin dia ya, tapi dia nggak mampu buat kembali seperti dulu, jadi orang yang seperti dulu gitu. Kenapa? Karena banyak hal mungkin dalam perjalanan ini, banyak ketidakjujuran. Dia selalu mengaku-ngaku mungkin orang kaya, mengaku-ngaku orang hebat ya. Dia demi menutupi hal itu, makanya dia terus saja berbohong. Nah, di sini teman-teman, sedih dia, merasa sedih, merasa kesepian. Kamu kayak jauh banget terasa di dalam jiwanya ya. Dia menginginkan sebuah kasih sayang yang ya mungkin aku lihat dia rindu ya, ada seseorang yang bisa melindungi dia, membantu dia. Dia rasanya udah kecewa pada dirinya sendiri. Dia ngerti kok ini semua atas kesalahannya dia, tapi dia tidak mau minta maaf pada kamu atau seseorang yang mungkin ada di sekelilingnya dia ini ya. Bukan cuma sama kamu aja loh dia berlaku kayak gini, banyak orang yang dikecewakan sama dia. Di Five of Cups, nyesel banget dia, itu sedih ya. Dia bener-bener murung banget, apa sih gitu yang dilakuin tuh nggak ada yang berhasil. Nah, dia sedang diingatkan nih sama semesta, kesusahan-kesusahan yang saat ini sedang dirasakan ini harusnya dia lepas gitu ya karmanya dengan cara dia terus terang dan minta maaf gitu. Pasti akan membuat dia bahagia. Tapi dia nggak pernah kepikiran ke sana. Di Nine of Pentacles, dia ngerasa orang gue hebat, orang gue mampu kok buat maju, gak perlu minta bantuan dari orang lain, gak perlu repot cerita-cerita tentang kesusahan ke orang lain, percuma. Jadi dia sedih, dia menderita ya, kamu gak bisa bantu dia. Tapi malah timbul dalam kalbunya itu yang bisa membuatnya bahagia itu ya dirinya sendiri. Jadi emang dianya aja teman-teman yang emang keras banget hatinya ya, karena ini ada Ace of Swords yang ngerasa selalu bener aja. Jadi kalau diajak komunikasi yang serius dia bercanda melulu ya, nggak bisa ini, nggak bisa terus apa namanya,
mmm, nggak bisa serius lah intinya gitu. Jadi kadang kamu kesel dengan sikapnya dia ini kayak nyepelein kamu banget. Akhirnya akhirnya ya kamu tinggalin aja, bukan ditinggalin orangnya ditinggalin ya, tapi kayak, ya udah sih kalau kamu bisa ya kamu kerjain aja gitu. Jadi kayak gitu ya, nggak bikin kamu tuh, semangat untuk kasih pesan apa-apa lagi ke dia, karena percuma, orang ini nggak dengerin omongan kamu ya, dia ngerasa dia pintar sendiri, dia ngerasa dia bisa keluar. Padahal dia kondisinya bener-bener lagi down loh, bener-bener lagi down. Nggak bisa kayak gimana ya teman-teman ya, emang ngerasa kayak rapuh gitu loh. Nggak ada orang yang bantu dia loh, nggak ada sama sekali yang bantu dia. Ini mungkin bukan cuma sama kamu doang deh, kayaknya ngaku-ngaku hebat. Ini banyak orang yang dia datangin untuk, mungkin banyak orang yang kenal dia karena cara bicaranya tinggi ya, cara dia mungkin menggambarkan dirinya sama orang lain tuh levelnya jauh, kayak ya seakan-akan dia bener-bener kaya raya gitu, orang berhasil sukses atas pemikirannya, atas kerja atau usahanya sendiri. Jadi dia nggak pernah mengakui ada orang lain yang membantu, nggak pernah mengakui ada orang tua yang membantu. Jadi ngerasa semuanya itu kesuksesan didapat dari hasil dirinya sendiri. Nah, saat ini kan dia sedang dijatuhkan nih mentalnya karena banyak usahanya yang gagal. Nggak bisa dong dia cari bantuan ke teman-temannya karena ngerasa malu, dia sering mengaku-ngaku seperti itu sama banyak orang termasuk dengan kamu. Ini ada pesan ya buat teman-teman, ada The Chariot, ada The Empress, Four of Swords, dan Three of Cups. Ya, kamu jangan terlalu fokus deh gitu ya. Teman-teman minta maaf banget ya. Ini nggak semua orang bisa resonate ya. Bacaan ini bersifat general reading, yang mana bisa saja resonate, bisa juga enggak, bisa juga ini vice versa ya. Bisa dia yang ngerasain atau kamu yang ngerasain. Tapi di sini ada satu pesan yang penting banget disampaikan. Jadi pesannya begini, jangan terlalu fokus terhadap orang ini ya. Kalau orang ini datang tidak dengan kebenaran, maka tidak akan pernah rampung apa yang saat ini sedang kalian alami ya. Nggak pernah akan dapat jalan keluarnya nih gitu ya, karena di sini dia tidak mau memperbaiki hubungan, tapi dia sedang memperbaiki hidupnya. Bukan kamu dicari karena kamu disayangi atau dicintai, tapi lebih kepada kamu ini didatangi untuk membantu kehidupan dia gitu. Nanti kalau dia udah beneran bagus kehidupannya, dia mungkin akan kembali ke kamu, itu udah jadi niatnya dia. Jadi jangan arahkan apapun yang nanti dampaknya justru akan membuat kamu nggak bagus, kamu akan mengalami kerugian waktu, kerugian materi ya. Jangan disibukkanlah dengan keinginan untuk memperbaiki hidupnya dia. Dia sudah dewasa, dia sudah berumur, dia juga merasa selalu membanggakan dirinya. Kasih kesempatan, kasih dia jalan supaya dia bisa mikir sendiri ya. Karena mungkin selama ini aku melihat dari beberapa kartunya nih, di sini dia memang apa ya, kayak menggambarkan bahwa sosok kamu ini adalah seorang yang bisa diandalkan buat dia gitu. Makanya di sini dia tidak akan memutus kamu, bahkan menjauhi kamu, karena kamu di sini punya kekuatan, punya kestabilan, dan kestabilan yang kamu punyai ini bisa membuat hidup dia ini bisa bagus gitu loh. Ya, fokus pada amal gitu ya. Teman-teman punya amal, fokus kasih sayangnya ke orang yang benar-benar sudah memberikan kontribusi dalam kehidupan teman-teman selama ini ya. Teman-teman bisa berhasil tuh siapa orang yang udah bantu. Nah, beramal ke sana, atau kalau tidak bisa memberi tetap berupaya menjadi orang yang ramah aja. Jangan, mungkin juga nggak bisa terlalu baik ya. Ya jaga jarak, tapi jangan lupakan jasa mereka, orang-orang yang pernah membantu teman-teman. Di sini karena dia termasuk orang yang selalu mengabaikan atau tidak mengakui jasa dari orang-orang yang membantu dia. Ini jadi peringatan, jadi pesan buat teman-temannya ya. Buat kamu gitu sebagai pasangannya. Jangan seperti itu. Fokuslah pada amal dan jangan lupa dengan orang-orang yang sudah membantumu dalam saat kesusahan.
ya. Terus jangan lupain orang tua, jangan lupain sahabat mungkin yang selalu ada buat teman curhat ya, tapi tidak lawan jenis, karena kalau udah lawan jenis itu masalahnya beda lagi ya. Oke, lambat laun akan tersampaikan kok oleh semesta ya. Apa yang kamu jalani ini, kalau sesuatu dimulai dengan hati, teman-teman, kalau sesuatu dimulai dengan hati, itu pasti nanti akan lahir kebahagiaan yang hakiki. Jadi kamu akan dapat kebahagiaan itu. Cuman kamu sabar, belum waktunya kali, tapi tetap segala sesuatunya kamu gunakan hati dan tulus. Maka kamu sabar, sabar. Oh, dia nanti juga dia berubah. Nanti dia juga kembali ke jalan yang benar. Kamu sabar aja. Pada akhirnya kebahagiaan itu muncul di saat dia jatuh dan kamu bertemu dengan kebahagiaan yang lain. Entah kamu ditinggikan derajatnya melalui finansial, ataukah kamu mungkin ada sesuatu yang mengejutkan di masa depan dalam hidup kamu ya. Ini akan banyak banget yang keluar universe-nya ya. Apa ya, pesan-pesan kebaikannya banyak di sini. Jadi selalu utamakan berbuat dengan baik ya, walaupun itu mungkin tidak berjodoh gitu, tapi bukan berarti kita main-main dengan orang lain gitu ya. Kalau orang-orang yang main-main, maka dia akan mendapatkan jalannya sendiri nanti, kehancurannya sendiri nanti. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh, pasti ujung-ujungnya bakal senang gitu loh, walaupun banyak penderitaan di awal ya, ujung-ujungnya akan dapat kesenangan, kebahagiaan. Walau bagaimanapun dia ini adalah orang yang pernah kamu sayang ya. Jangan terlalu membenci dia ya, jangan mencaci. Namun doakan dia agar mendapatkan petunjuk. The Empress, doakan dia teman-teman, doakan dengan tulus ya, supaya dia bisa mendapatkan petunjuk dan keluar dari hilapnya. Terus agar dia juga pondasi yang dibangunnya ya, pondasi yang dibangun sama dia ini dalam hubungan kamu dengan dia mungkin di awal niatnya kotor ya, maka akan kesengsaraan yang bakal dia temukan. Nah, dari itulah doanya teman-teman ini mampu membuka jalan kebebasan buat dia. Saat ini mungkin dia benar-benar dalam masalah banget, karena dia juga tidak mampu untuk minta maaf, padahal dia tahu, udah sadar bahwa harus minta maaf baru bisa hidup senang, tapi dia tidak mau minta maaf. Jadi kalau teman-teman emang sayang sama dia ya doakan, mungkin nggak perlu lagi ngasih dalam bentuk finansial ya. Kalau emang masih bisa, masih punya, masih banyak gitu finansial teman-teman, ya bolehlah dibantu. Tapi selanjutnya ya terserah Anda ya yang tahu seperti apa diri dia. Mungkin udah sering gitu, karena ada The Chariot juga. Apa ya, dia orangnya mungkin bikin capek kamu ya. Kamu baik salah, kamu jahat juga tambah parah ya. Jadi saat ini kamu udah kayak terserah dia deh mau jadi apa. The Empress ya, udah nggak lagi menginginkan lebih dari apapun gitu ya di dalam hubungan ini ya. Tetap baik aja gitu keinginan kamu, tapi kedepannya seperti apa kamu mungkin udah menyerahkan semuanya kepada semesta. Lalu ada Four of Swords. Oke, dia ini akan banyak kesakitan yang dia terima nanti teman-teman ya, karena sedihnya dia ini juga memberikan dampak yang negatif untuk kesehatan tubuhnya, matanya ya, pikirannya, dan jantungnya, perutnya, kakinya, itu semua berpengaruh karena dia mungkin banyak bersedih, banyak melamun ya. Dan ini juga tanpa sengaja mungkin adalah bayaran ya atas tindakan, atas sikap yang dia lakukan ke kamu. Dengan cara diberikan kegagalan, dia banyak kesedihan, pada akhirnya dia mendapati bersama dalam waktu yang bersamaan ya, gagal dalam segala hal apapun yang sedang dia usahakan. Bahkan juga dia kesehatannya menurun karena banyak pikiran dan dia ngerasa kamu jahat, ditambah lagi sakitnya ya di dalam hati. Akhirnya apa ya, belum tahu, mungkin saja dia punya mah kronis sekarang karena dia ngerasa kamu nggak sayang, ngerasa kamu nggak perhatian, jadi banyak menyalahkan kamu
ya, padahal dia udah sadar kalau dia itu yang banyak telah memperlakukan kamu tidak adil ya. Kamu mungkin selama ini dicurangi, tapi kamu nggak merasa sedih atau menuntut apa-apa, justru kamu masih sini nih, Three of Cups, selalu saja menerima dia lagi kalau dia datang ya, selalu lagi dan lagi dan lagi ya, memberikan perasaan kamu yang sama. Kamu terlalu baik, makanya kamu banyak luka. Tapi jangan khawatir ya, walaupun kamu sebaik apapun dan membantu sebanyak apapun, dia nggak akan bisa keluar dari masalahnya sebelum dia sadar. Kalau dia sudah sadar, maka dia akan keluar dari masalahnya dan dia akan menemukan jalan kebahagiaan. Jadi teman-teman di sini memang harusnya kalau sudah menolong berkali-kali, stop, jangan dikasih waktu sampai panjang, stop, biarkan dia menjalani karmanya, kasih dia waktu untuk menjalani dia karmanya. Kalau dia baik lagi memang itu mungkin jodohmu, tapi kalau dia tidak balik lagi ya barangkali dia memang datang untuk memberikan pelajaran di dalam kehidupan ini ya teman-teman, seperti itu pesannya. Jadi kita cek yuk rising sun moon zodiaknya. Ini ada Sagittarius ya, ada Libra, ada Virgo, lalu ada Virgo lagi, ada Pisces ya, ada Aquarius, Gemini, Aries, Cancer, ada Libra, ada Taurus, dan ada Cancer. Oke teman-teman semuanya, semoga sedang berada di titik puncak keberhasilan semua teman-teman yang melihat dan menonton video ini, dijauhkan dari kesusahan ya dalam hal finansial, apalagi mungkin pekerjaan. Semoga teman-teman emang hidupnya stabil ya, dibandingkan seseorang yang pernah berdealing atau saat ini masih dekat dengan orang ini. Ya jangan dibantu terus-terusan ya teman-teman. Kalaupun kamu lihat banyak sekali materi yang udah dikeluarin, harus bikin kesepakatan ya supaya dianya bisa ada perubahan. Kalau enggak gitu dia nggak akan berubah teman-teman. Kasihan juga nanti di kamunya, kehabisan waktu, uang ya. Harus ada apa? Harus ada perjanjian supaya dia bisa baik gitu loh ya, bisa bagus kehidupannya. Kamu kalau mau bantu ya jangan setengah-setengah, berarti bikin sebuah perjanjian. Ada mungkin hal yang harus disita supaya apa, supaya kamu juga membantu dia selamat gitu dari kehancuran finansial, bahkan mungkin ya banyak hal ya yang teman-teman mungkin akan ketahui nanti ke depannya. Tapi kalau dia nggak mau terus terang dan dia nggak bisa dibantu dengan cara memberikan jaminan apa, maka teman-teman harusnya udah bisa koreksi orang ini curang atau tidak, atau hanya ingin memanfaatkan saja, atau memang benar-benar tulus ya sama kamu. Pasti itu akan kerasa oleh batinmu ya, karena ada permainan energi di sini dan teman-teman udah ngerasain pasti ya. Gak mungkin ya kalau pasangan itu nggak punya feeling ya, teman-teman pasti punya feeling yang kuat, dan itu yang akan membuat teman-teman selamat dan diri dia keluar dari banyak musibah. Doain aja ya, mudah-mudahan bisa keluar dari situasi yang saat ini sedang dia hadapi. Selebihnya terserah teman-teman ya mau seperti apa, tapi yang jelas orang ini memang nanti pada akhirnya akan bersama dengan kamu, tapi mungkin kamunya yang kayak nggak sungguh-sungguh mencintai dia lagi ya, ini bisa jadi. Tapi kalau dilihat dari ke-9 kartunya ya, kamunya orangnya terlalu kayak ya udah yang penting kamu sama aku. Ya enggak, ada Cancer soalnya di sini. Cancer ini terlalu baik soalnya. Ya beneran serius. Kalau untuk Libra mungkin masih perhitungan, apa yang bisa kamu kasih ke gue balik deh gitu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa diklik ya kalau kamu suka, dan di share kalau memang bagus ya. Ambil yang sesuai dengan kehidupan teman-teman, tapi kalau enggak abaikan aja. Dukung aku terus ya. Bye bye semuanya, dah dadah dadah.